Ketika wanita berpartisipasi dalam perekonomian, mereka mampu menjembatani perbedaan. Ketika wanita berpartisipasi dalam perdamaian dunia, kita semua merasa lebih aman. Peranan wanita yang begitu besar di berbagai sektor adalah bukti hasil perjuangan seorang ibu yang kita kagumi, Ibu Raden Ajeng Kartini, 126 tahun yang lalu. Dan hari ini saya sangat beruntung mendapat kesempatan bertemu dengan seorang Kartini yang memimpin sebuah lembaga yang mendukung UKM Indonesia untuk go global ke kancah pemasaran internasional, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dengan penuh rasa bangga, kami sambut Ibu Riani Tirtoso. Kabar. Ibu, senang sekali ketemu hari ini, Bu. Terima kasih. Nah, berbicara mengenai LPEI, Ibu, sebenarnya apa peranan LPEI bagi Republik kita tercinta ini, Bu? Oke, Bang Jaja. Thank you. Dari yang dimandatkan oleh undang-undang kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ini, begitu luas, begitu besar, tujuannya sudah pasti untuk memakmurkan negeri. Oke. Tetapi melalui ekspor. Kita perlu mengembangkan ekspor, menghasilkan devisa yang ujungnya tentu berpengaruh kepada tenaga kerja, kemakmuran masyarakat. Disitulah peranan dari LPEI yang sudah didirikan sejak tahun 2009 yang lalu. Jadi ini perjalanan panjang yang tidak mudah, tetapi kita melihatnya ini satu periode yang memang kita perlu lalui, tapi di dalam hal ini kita yakini kita akan bisa memenuhi harapan dari bangsa ini, harapan dari masyarakat dalam bentuk mengembangkan ekspor dan eksportirnya. Dan pada akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekspor. Betul demikian. Dan begitu luasnya pasar dunia ya, Bu, ya kita bisa tembus. Besar. Pertama, dunia itu luar biasa besar. Kedua, Indonesia resourcesnya luar biasa. Belum lagi tenaga-tenaga kerjanya yang kreatif, yang bisa menghasilkan produk, barang, jasa yang di luar perkiraan kita, karena mereka itu demikian inovatif. Ya, jadi apa aja yang dilakukan oleh LPI untuk mengembangkan ekspor ini, kita ada 4 mandat. 4 mandat? Ya, mandat yang pertama pembiayaan. Pembiayaan? Ya, pembiayaan seperti pembiayaan yang umum, kita menyediakan fasilitas pembiayaan untuk memperbesar kapasitas usaha mereka. Kemudian yang kedua kita punya penjaminan. Penjaminan. Jadi bentuknya bagaimana? Penjaminan kredit. Jadi kalau ada bank yang kebetulan ada masalah dengan keterbatasan BMPK, mereka akan bisa minta penjaminan kepada LPI karena tidak termasuk dalam perhitungan ATMR dan tidak diperhitungkan dalam BMPK. Sehingga banknya bisa menambah lagi kapasitas untuk memberikan pembiayaan. Penjaminan. Yang ketiga asuransi. Ini yang menarik. Mengapa? Asuransi ini bukan cuma asuransi shipping barang supaya aman, tidak ada masalah dalam pengirimannya, tetapi yang menarik kita juga punya yang disebut dengan trade credit insurance. Trade credit insurance. Ya, trade credit insurance ini adalah proteksi yang diberikan untuk eksportir kita apabila importirnya gagal bayar. Jadi buyer kalau gagal bayar aman sih eksportirnya oleh asuransi ini. Trade credit insurance. Oke. Ya, jadi untuk eksportirnya aman, dia tidak ada keraguan, dia berani memproduksi sesuai order. Kemudian banknya juga berani memberikan fasilitas kreditnya karena sumber pembayarannya jelas dan terproteksi. Yang keempat, Bu? Yang keempat ini lebih menarik lagi. Apa itu, Bu? Karena melalui jasa konsultasi kita membuat
eksportir yang baru mulai itu menjadi naik kelasnya dan kemudian bisa menjadi eksportir yang sustainable. Caranya gimana? Iya, gimana Bu? Pelatihan. Pelatihan. Kemudian kita berikan bimbingan untuk packagingnya. Packaging. Quality-nya. Jadi ada standar sertifikasi yang mereka harus lalui. Ya. Kemudian kita lakukan bisnis matching, ketemu dengan Bayar bayarnya. yang sesuai. Nah, setelah mereka dapat order, mereka harus punya izin untuk bisa ekspor. Termasuk perizinannya. Kita perizinannya juga dibantu para eksportir kita ini, karena kita nggak kerja sendiri. Jadi LPEI ini bisa menggalang kekuatan dari kementerian, lembaga, termasuk perusahaan-perusahaan untuk grooming para calon eksportir kita ini untuk menjadi eksportir baru, kemudian eksportir yang akhirnya handal dan kuat. Dan bahkan ada juga asosiasi di bidang ekspor bagi produk-produk tertentu ya. Betul. Di asosiasi mereka dikuatkan. Yes. Oke. Dan saya tambahkan yang menarik. Iya. Jadi kalau tadi kan kesannya seperti one on one. Oke. Mereka kita bina, kita bimbing, kita akhirnya hantarkan mereka menjadi eksportir. Tapi LPI juga membangun komunitas, klaster dalam bentuk desa devisa. Desa devisa. Wow. Nah, desa devisa ini menarik sekali. Salah satu contohnya adalah misalnya desa devisa untuk kain tenun Gresik. Di sana ada 500 lebih para penenun wanita, baik ibunya ataupun anak-anaknya, putri-putrinya itu menenun, kemudian hasilnya kita bantu untuk akhirnya bisa ekspor. Wow. Itu sebabnya kita sebutnya namanya desa devisa. Desa penghasil devisa, desa devisa. Betul. Wow. Jadi bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk mengembangkan sayapnya untuk menembus pasar, sekarang tidak perlu lagi ragu karena bukan hanya pembiayaan, ada juga penjaminan, ada juga asuransi. Dan yang menarik ini, tidak ada lagi keraguan kemana saya bertanya, technical asistennya, perizinannya. Yes. Informasinya pun ada. Kita punya rumah ekspor. Aduh, kerennya rumah ekspor. Ini adalah salah satu contoh rumah ekspor LPEI yang ada di Jakarta. Ya, kita ada display produknya yang bisa dipamerkan kepada calon pembeli. Kita juga punya sistem yang bisa memberi informasi kebutuhan itu ada di mana, seperti apa kebutuhannya, dan kira-kira siapa nih calon pembelinya yang kemudian kita bisa kontak. Bahkan kita mengkontak. Kita bisa kontak. Wow. Jadi apa yang harus dilakukan oleh para pemilik produk adalah berfokuslah pada quality. Sangat betul. Karena tentu pasar internasional nggak bisa ditembus dengan kualitas standar. Betul sekali. Nah, untuk kualitas tertentu itu pun masih didampingi oleh LPEI supaya pasar Eropa pasti beda dengan pasar Amerika. Pasti di semua benua ada standar-standarnya. Mungkin memang isu utama kita adalah soal konsistensi. Nah, ini yang kita perlu jaga, konsistensi dalam hal volumenya. Begitu ada order pertama kita kirim, order kedua masih bisa kirim, order ketiga sudah mulai tersendat. Nah, ini kan jadi tidak sustainable ya. Nah, ini yang juga kita akan terus dampingi, kita monitor. Selain konsistensi melakukan permintaan, tentu diiringi dengan konsistensi, jangan di pengiriman-pengiriman berikutnya kualitasnya turun. Sangat tepat. Ini yang juga menjadi tantangan kita, karena biasanya kalau udah ordernya banyak, terus akhirnya langsung kejar setoran, nah, ujungnya berakibat ke quality, menurunkan kualitas. Ini yang kita harus pastikan itu tidak terjadi. Wah, jadi teman-teman, saya sekarang sudah lebih dekat dengan apa sebenarnya mandat dari LPEI, mengawal, memperbesar kepercayaan diri, dan yang paling menarik, sampai menjadikan sebuah bisnis terjadi pada teman-teman yang berusaha. Dan bisnisnya global. Plus digitalisasi membantu
Yes. menembus dengan lebih nyata karena lewat sarana yang sudah di internet, marketplace, semua bisa ditembus dengan mudah. Nah, tentu saja LPI dari masa ke masa kan juga saya yakin ada proses transformasinya. Betul sekali. Kalau saat ini bentuk transformasi apa yang dilakukan oleh LPI untuk memperbesar kontribusi terhadap ekspor dan juga devisa negeri kita, Ibu? Kita sebutnya transformasi itu sebagai satu journey yang tidak akan pernah berhenti. Yes, betul. Sehingga kita transformasi terus. Okay. Dan saat ini yang kita lakukan bukan hanya transformasi dari sisi bisnis. Dalam hal ini adalah pemurnian mandat. Kita pastikan komposisi antara pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi semuanya mendapatkan prioritasnya. Okay. Jadi kita tidak berat sebelah, hanya pembiayaan saja misalnya, tapi semuanya harus lengkap karena ini yang dibutuhkan oleh ekosistem untuk ekspor. Okay. Ya, karena kita ekosistemnya itu antara lain bank komersial. Oh iya. Ya, betul. tadi yang saya sampaikan, mereka kapasitasnya terbatas, dengan ada yang penjaminan, mereka bisa perbesar kapasitasnya untuk makin dorong ekspor kita. Gitu ya. Transformasi bisnis, kemudian dari sisi SDM sudah pasti. Karena kita go global, tentu orang-orang juga udah harus sesuai dengan kebutuhan pasar, ditambah lagi digitalisasi, dan yang sudah pasti operation itu kita harapkan bisa lebih seamless, sehingga betul-betul memudahkan untuk para partner kita maupun para eksportir kita. Karena partner kita tadi bukan cuma perbankan, tetapi juga kementerian, lembaga, perusahaan, anchor customer kita yang kemudian mereka punya banyak supplier yang kemudian kita bisa bentuk dalam satu ekosistem yang disebut dengan supply chain. Tiba-tiba saja terasa tantangan berat ketika pandemi datang ya Bu ya. Betul sekali. Daya beli di level dunia juga pasti ada penurunan, tapi kita yakin masa akan datang kita kembali mengirim produk-produk yang mereka sudah sempat suka dan keadaan yang lebih baik ini tentu menuntut datang dengan kualitas yang mungkin malah lebih baik, volume yang lebih konsisten. Nah, Ibu, saya yakin memimpin di mana-mana Ibu sudah lakukan, tapi pasti ada hal yang Ibu rasakan ketika Ibu dipercaya menjadi pemimpin di LPEI. Sebagai pemimpin wanita, Ibu, apa kebanggaan Ibu hadir memimpin di LPEI? Sebetulnya terlepas posisi sebagai wanita, siapapun yang bekerja di LPEI ini patut bangga. Karena kita bekerja untuk merah putih. Kita bekerja untuk membangun negeri ini melalui ekspor. Jadi ada noble purpose di sini. Noble purpose. Nah, ini yang kita inginkan semua jajaran pegawai kita ini betul-betul melihat ini sebagai satu kerja yang tanpa pamrih, tapi betul-betul kita tahu persis apa yang kita kontribusikan itu sangat bermanfaat. Bisa dibayangkan tadi melalui jasa konsultasi, seorang ibu dengan kelompoknya yang tadinya bisa dikatakan penghasilannya hanya untuk hidup sehari-hari. Menyambung hidup. Betul, sekarang sudah terlihat dia menghasilkan lebih banyak dan bisa menyekolahkan anak-anaknya, bahkan anak-anaknya menjadi sarjana semuanya. Melalui keterampilan yang sudah miliki, tapi dia dibuka pasarnya. Sangat betul. Jadi mereka bukan hanya kebanggaan, tapi kehormatan. Memiliki karya yang bisa dinikmati di banyak negeri. Jadi sebagai insan LPEI, harus ada rasa bangga karena kita berpartisipasi nyata dalam kehidupan banyak UKM yang betul-betul menggantungkan harapannya kepada kita untuk mencapai mimpinya. Jadi sebetulnya yang paling utama dari LPEI ini adalah bagaimana kita membuat mereka itu berani bermimpi. Karena tanpa mereka bermimpi, mereka seperti tidak mempunyai cita-cita yang akan dia capai. Nah, ini yang kemudian kita harapkan mereka sudah punya mimpi, kemudian kita harapkan mereka mau menjalani mimpinya itu dengan penuh semangat
dengan sangat penuh keyakinan bahwa mereka pasti bisa, karena Ya. banyak yang sudah bisa Betul. mencapai itu. Dan banyak yang membantu, termasuk lembaga LPI. Betul sekali. Bu, karena tema kita di Hari Kartini, Ya. dan Kartini sekarang kan sudah dalam konteks yang luas, Kartini sekarang bahkan sudah jadi pemimpin di berbagai lembaga. Ya. Apa tips Ibu sebagai wanita dalam proses kepemimpinan? Pasti ada sesuatu yang berbeda dengan kepemimpinan pria yang selama ini kita sudah tahu lah ya. Boleh bagi tipsnya, Bu? Cara memimpin sebagai wanita dari Ibu. Naturally sebagai wanita, sebagai ibu, ya saya melihat semua yang ada di perusahaan ini seperti milik saya, seperti anak saya. Oke. Jadi saya punya passion untuk bagaimana mereka itu bisa sukses. Bagaimana mereka bukan cuma sukses di perusahaan ini, tetapi juga dengan keluarganya. Ya. Itu sebabnya saya tidak segan-segan untuk sharing hal-hal yang mereka perlu ketahui, yang mereka perlu lakukan, yang mereka perlu perbaiki. Iya. Jadi barangkali kesabaran. Kesabaran. Pertama kesabaran, kemudian yang kedua empati. Ya. Sebagai contoh, apabila ada anak buah kita, ada kesulitan, kita tidak pernah menganggapnya itu sebagai itu urusan mereka. Oke. Jadi saya selalu sampaikan bahwa know your friends, know your family is an important thing. Oke. Mengapa? Karena tanpa kita menganggap mereka itu sebagai teman, sebagai keluarga kita, di sekitar kita dan kita hidup ini dalam 24 jam. Iya. Bisa dikatakan 10, 12, 15 jam itu di kantor. Iya, betul. Lebih banyak waktu kita Lebih dengan banyak friends yes. daripada dengan family. Betul sekali. Itu sebabnya mereka adalah family kita di kantor. Ya. Ini yang saya selalu katakan, kalau kita menegur seseorang itu bukan karena kita benci, tapi justru karena kita sayang. Iya. Istilahnya kalau bahasa asingnya adalah tough love. Tough love. Oke. Saking kita sayangnya, Iya. ya kita mencintainya itu begitu tough. Oke. Sehingga mereka tahu persis bahwa mereka itu dipertahankan sedemikian rupa karena kita memang sayang. Oke. Dari pengalaman saya, umumnya mereka setelah sekian lama berinteraksi dengan saya, kemudian mereka bilang, "Bu, saya kehilangan ibu." Oke. Itulah apresiasi tertinggi Yang kita rasakan. dari seorang pimpinan Oke. yang diberikan oleh anak buahnya, bahwa mereka merasa dibantu, mereka merasa diperhatikan, mereka merasa didukung. Jadi barangkali itu ya. Oke, jadi pertama Passionnya. passion seorang ibu itu seperti halnya di rumah, setelah dia melahirkan pasti yang dia bayangkan anak ini bertumbuh, berkembang, sukses. Betul. Itulah sesungguhnya seorang ibu di mana-mana, dan ternyata seperti Ibu bilang itu terbawa ke kantor. Yes. Anak-anak ini bukan anak kita di kantor saja, tapi anak-anak yang kita rasa kita mesti jaga. Betul. Bagaimana mereka bertumbuh, sukses juga dalam kehidupan keluarga mereka. Ya. Dan oleh karena itu makin nyatalah seorang ibu lebih sabar. Karena kita ingin dia bertumbuh, kesabaran diperlukan. Sebetulnya mungkin istilahnya bukan sabar, karena saya bilang sabar itu kadang-kadang konotasinya sepertinya jadi lamban ya. Oke. Jadi tapi bukan dalam konteks sabar yang lambat itu, tetapi dalam konteks kita sangat committed. Committed, oke. Ya, jadi apa yang kita bilang we have to do this. Kalau ini ada persoalan, bicara, kita selesaikan, kita kasih kesempatan gitu ya. Tetapi kalau misalnya ada hal yang memang terpaksanya bukan fit di bidangnya, kita juga harus berikan kesempatan itu. Oh, oke. Jadi kita coba gali apa yang terbaik dari yang bersangkutan supaya anak ini bisa keluar yang jadi passionnya, yang jadi keahliannya. Oke, artinya dia sudah mencoba katakan di satu bagian Ya. sebagai marketing dia usahakan,
Dan dia bersungguh-sungguh tapi nampaknya kok belum juga keluar. Mungkin kita coba di operation. Yes. Oke, itu konteks kesabaran Ibu maksud. Yang jelas mau melakukan sesuatu. Oke. Untuk gali. Ya. Pasti dia memiliki sesuatu. Ya, betul. Tempatnya saja kita harus fit. Ya. Supaya talentanya keluar sesuai dengan skill yang dia perlukan di bidangnya. Dia juga bertumbuh berkembang, Ya. perusahaannya juga tentu terus mendapatkan kontribusi yang terbaik ya. Betul. Jadi ternyata menjadi pemimpin wanita itu memberi kesempatan lebih besar untuk menumbuh kembangkan seluruh timnya karena kita bisa melihatnya sebagai anak-anak kita. Ya. Dan kita berusaha dalam konteks sabar yang baik untuk mencari tempat terbaik untuk dia. Ya. Tempat yang paling optimal. Dan kita yakin dia punya sesuatu. Yes. Kesabaran seorang ibu sangat nyata, termasuk kita di rumah. Bukannya kita sering bikin kesalahan, dan ibu kita selalu sabar. Gak ada ibu bilang, saya sudah capek mendidik kau. Saya sudah cukup 30 tahun mendidik kau. Dan sampai dia menikah pun anaknya itu menikah, tetap masih dibimbing. Bagaimana menjadi bapak yang baik, menjadi ibu yang baik. Betul. Menjadi menantu yang baik kepada pihak besannya. Ya. Itulah seorang ibu. Ya, para wanita, kita sekarang berjuang sama-sama. Tetapi ternyata Anda semua punya sesuatu yang kami pria ini nggak miliki. Yuk pakai supaya itu optimal untuk membantu anak-anak kita di kantor. Kita akan datang lagi ke Briani dalam beberapa pertanyaan setelah segmen ini. Tahukah Anda ciri wanita yang hebat? Wanita yang hebat adalah mereka yang membangun dan memberdayakan sesama wanita. Mereka yang terus merangkul dan mengajak sesama wanita untuk terus berjuang dan tidak pernah menyerah. Kontribusi LPI yang begitu besar kepada UKM untuk mengantar mereka ke pasar internasional, tentu saja ini tidak lepas dari peran para pemimpin di LPI dan juga tentu peran seorang wanita yang memimpin saat ini. Ibu Riani, semua kita memiliki inspirasi dalam hidup. Boleh Ibu cerita siapa inspirasi wanita terkuat dalam kehidupan Ibu? Pertama, sudah pasti ibu saya. Oke. Mengapa? Karena ibu saya ini menurut pandangan saya adalah wanita yang super hebat, super lengkap. Oke. Mengapa saya katakan super hebat dan super lengkap? Beliau itu anaknya semuanya kalau ada 13 orang. 13. Yang ada 9 orang, tetapi 3 tahun yang lalu kakak saya meninggal, jadi sekarang tinggal 8 orang. Jumlah anak yang demikian besar, Ya. ditambah ibu saya itu juga profesional, banker juga. Sudah bekerja dari muda? Sudah bekerja dari muda. Sekarang beliau usia 91 tahun. Kalau ayah bekerja di? Bapak saya bekerja di PJKA, sekarang PT Kereta Api. Jadi setelah menikah dua-dua bekerja? Ya. Dan putra-putri sedemikian banyaknya. Bagaimana mengawal, bukan hanya mengawal pendidikannya, tapi keuangannya Ibu? Nah ini yang menarik, di masa yang lalu mungkin yang hidupnya susah ekonominya bukan cuma keluarga kami, tetapi saya melihat ibu dan bapak saya ini bukan karena anaknya saja yang banyak, tetapi beliau berdua itu peduli dengan keluarga besar, dengan adik-adiknya, dengan family yang lain termasuk keponakan-keponakan. Jadi walaupun dua-duanya bekerja, secara keuangan kelihatan masih memerlukan tambahan. Dan ini yang juga menjadi salah satu inspirasi bahwa beliau berdua ini begitu gigih untuk melakukan banyak hal yang dalam konteks ini untuk keluarganya. Saya cerita sedikit, ibu saya tuh bangun pagi jam 4 langsung masak, kemudian nanti kita jam 6 sudah sarapan untuk berangkat sekolah. Setelah itu ibu saya berangkat ke kantor. Jangan dibayangkan kita punya kendaraan pribadi ya, semuanya pakai kendaraan umum.
Ya, saya ke sekolah juga naik beca gitu ya, di masa itu. Kemudian siang hari kita pulang, orang tua nggak ada karena dua-dua bekerja. Kita tapi sudah disiapkan makan siang di lemari makan sehingga kita langsung makan sendiri. Nanti sore hari ibu dan bapak saya pulang menyiapkan lagi ibu saya makan malam kita. Tapi sudah itu mereka berdua pergi. Ternyata mereka itu masih do bisnis dan berdua kompak, tim, secara tim. Kemudian mereka pulang nanti jam 9, anaknya dicek udah selesai bikin PR-nya atau belum. Kalau sudah selesai bikin PR kita bisa tidur. Kalau PR-nya ternyata salah, itu disuruh diulangi sampai selesai. Jadi ibu saya mengajarkan kegigihan, ibu saya mengajarkan perfection, tanggung jawab, dan yang saya sungguh melihat ibu bapak saya ini pasangan yang unik, yang di luar dari norma standar pada masa itu adalah pada saat ibu saya kebetulan di BRI kalau untuk naik jabatan harus ikut ujian dan bapak saya mendampingi ibu saya belajar di malam hari supaya ibu saya bisa lulus ujiannya. Dan yang luar biasa, sebelum pensiun, ibu saya juga masih terus ikut ujian kedinasan supaya nanti pensiunnya kan jadi lebih baik ya. Dan yang saya sungguh kagum dengan beliau adalah ibu saya tetap juara. Dengan anak banyak, kerjanya sampai sekian jam, kemudian di malam hari belajarnya, tapi disupport oleh ayah saya yang mungkin di masa itu bapak-bapak itu tidak terlampau peduli dengan istrinya, apalagi mendukung karir istrinya dengan cara yang seperti ini. Nah itu yang buat saya ini adalah contoh keluarga ideal yang harus juga saya miliki. Dan itu sebabnya saya setiap kali bekerja saya selalu ingatkan kepada teman-teman wanita saya bahwa solidnya rumah tangga itu yang paling penting untuk kita bisa memberikan yang terbaik di perusahaan juga. Jadi ibu betul-betul menunjukkan kualiti kerja keras seorang ibu ya. Kerja keras bukan hanya untuk mencukupkan kebutuhan anak yang begitu banyak, tapi juga bekerja keras untuk menapaki karir. Karena ibu tahu di balik karir yang lebih baik ada kesejahteraan yang bisa dibawa untuk anak-anak. Sebetulnya lebih ke arah work ethos ya. Terus terang saya pernah sakit hati sama ibu saya. Kenapa ibu? Kenapa saya sakit hati? Entah bagaimana tiba-tiba ibu saya itu berkomentar, heran ya orang kalau kerja itu, kalau nggak ada mandor, kerjanya seenaknya. Kok mendadak saya yang merasa bahwa ibu saya tuh menyinggung saya. Bahwa saya tuh hanya mau kerja kalau ada mandornya, ada yang mengawasi. Padahal rasanya saya tidak seperti itu. Nah itulah yang akhirnya sepertinya jadi melekat sekali di saya dan saya bekerja regardless ada bos atau tidak ada bos, itu yang memang saya harus kerjakan, udah pasti saya kerjakan. Jadi statement ibu waktu itu, ibu merasa kena karena menurut ibu this is not me, tapi ternyata di perjalanan ibu merasa ini justru harus jadi quality yang harus terjadi di semua pekerja tanpa pengawasan. Kualitas harus yang terbaik. Betul. Ibunda sekarang masih bersama dengan keluarga. Usia berapa sekarang ibu? Sekarang 91 tahun. Ya memang kondisi up and down. Tapi kita masih bisa senang ya sama-sama. Kalau pagi hari kebetulan saya mau berangkat ke kantor, saya tanya, Mam saya berangkat ke kantor, mau anter nggak? Akhirnya kadang-kadang kalau lagi kondisi fisiknya lagi bagus, mau antar. Saya di drop terus pulang lagi. Dan itu membawa semangat buat ibu. Sangat semangat karena kita bersyukur ya LPEI ini kantornya
cukup megah. Megah. Di daerah yang representatif. Betul. Itu juga membangun kebanggaan juga buat orang tua kita ya. Melintas di jalan seperti ini kan membuat orang tua, anakku bekerja di tempat seperti ini, baiknya. Betul. Wow. Ya, jadi itulah yang bisa kita berikan kepada orang tua ya. Jadi inspirasi terkuat ibu adalah ibunda. Ya. Dan ibu ingin mewarisi itu untuk juga diteruskan. Ya, bukan hanya ke anak-anak kandung ibu, tapi ke anak-anak di kantor. Betul sekali. Seorang ibu yang bisa bekerja di Bank BRI, berkomitmen bersama suami mengembangkan anak-anak yang jumlahnya tidak banyak. Sangat banyak. Selesai jam kantor, pulang ke rumah memasak, masih keluar lagi. Yang saya juga sekarang tertanam, melekat di saya, bagaimana tanggung jawab ibu dan bapak saya. Salah satu contohnya adalah ibu saya sakit, nggak bisa pergi ke kantor, kita nggak punya telepon, adanya telepon umum. Itu kami tuh disuruh ke telepon umum untuk telepon kantor, mengabarkan bahwa ibu tidak bisa datang. Padahal kan sebetulnya kayaknya nggak usah deh, besok aja. Pada saat kita masuk kita bilang kita sakit gitu kan ya. Itu nggak dilakukan oleh ibu saya. Karena ibu tahu bahwa teman-temannya kan menunggu. Tugas pekerjaan ada yang harus diselesaikan, betul. Tugas yang tertunda bukan berarti kita biarkan, tapi kita kabari ke teman kita untuk berkenan merangkap sementara. Iya. Jadi anak-anak diajarkan sekali lagi bertanggung jawab. Betul. Tadi menarik Bu, jadi kalau ibu kan pulang dari kantor masih memasak, putra-putri melakukan PR-nya, ibu berdagang sebentar keluar. Iya. Tadi waktu ibu pulang dari berdagang di luar, ibu kan memeriksa apakah anak-anak sudah mengerjakan PR-nya. Yes. Sebenarnya ibu dalam hal ini orang tuanya, ibu tidak pernah mendampingi ya, tapi ibu kok tahu kalau ini salah, tolong benerin. Gimana caranya? Kok hebat ya? Kan ibu tidak ikut mendampingi waktu bikin PR-nya, tapi begitu mantapnya ibu bilang, ini salah, betulkan. Berarti kan beliau tahu persis quality dari pelajaran ibu ya. Itulah saya juga tidak tahu beliau itu kenapa bisa tahu semuanya. Dan jangan salah, bukan cuma pelajaran SD, barangkali kalau pelajaran SD, SMP masih tercapture sama orang tua saya. Tapi ibu saya ini terutama, saya bilang memang tadi super lengkap. Bukan cuma pekerjaan di dapur, pekerjaan pertukangan pun beliau paham. Wow. Bisa kasih instruksi kepada tukang bangunan, bisa kasih instruksi pada tukang listrik, bisa kasih instruksi kepada tukang air. Padahal ibu saya itu menurut saya sangat perempuan, bisa jahit, bisa masak. Kalau saya mau pergi pesta ulang tahun temen, entah bagaimana caranya, ibu saya bisa dapat kain, kemudian dijahitkan dan saya bisa pakai baju baru ke ulang tahun teman saya. Padahal dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Jadi ibu bisa menjadi leaders dalam ini kan, mengarahkan tukang, mengarahkan orang paham, itu kan quality of leaders kan Bu sebenarnya. Bukan dan technical information juga harus tahu kan, bagaimana mengarahkan mereka kan. Kalau nggak tahu apa yang dikerjakan secara detail. Betul. Wow, luar biasa ya. Di masa itu. Jangan tanya apakah saya bisa. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa masak, saya tidak bisa menjahit, saya tidak tahu pertukangan. Yang saya tiru apa? Ya memang etos kerja secara profesional di perusahaan. Totalitas. Betul. Ibu bisa sambil menjahit baju memeriksa tukang. Di saat yang sama PR-nya abang-abang, kakak-kakak bisa diperiksa yang bukan SD SMP. Jadi saya yakin di masa-masa senja ibu sekarang, ibu pasti memperbanyak waktu dengan beliau ya. Sangat pasti perlu diberikan perhatian lebih ya. Dan sekarang itu yang paling ibu perlukan sesungguhnya tinggal waktu dari anak-anaknya. Beliau nggak butuh lagi tas, nggak butuh lagi selendang, nggak butuh lagi sandal, nggak butuh lagi selop yang baru-baru. Tapi waktu dari putra-putrinya. Ya mudah-mudahan kita bisa balancing antara pekerjaan di perusahaan dengan yang kita harus perhatikan di rumah. Itu sebabnya saya suka sharing sama teman-teman saya yang perempuan. Anda sudah dikasih izin oleh keluarga untuk bekerja di perusahaan. So do your best.
jangan kita menyanyiakan kepercayaan mereka bahwa kita bekerja keras di kantor. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan kamu bekerja luar biasa, kamu tuh memberi contoh kepada anak-anak. Kamu tidak mengambil hak mereka untuk belajar dari orang tuanya. Itu yang selalu saya ingatkan, kita bukan datang ke kantor, kemudian kerja seadanya, kemudian pulang, lalu kita sepertinya mengambil kompensasi karena kita meninggalkan keluarga dengan kita siapkan segala macam. Padahal sebetulnya kita lakukannya itu terus continuous. Dari rumah ke kantor sampai ke rumah lagi. Ya, jadi jangan cederai kepercayaan mereka bahwa kita sudah di kantor ini untuk berikan yang terbaik, untuk memberikan kontribusi dan memberikan contoh, bukan cuma kepada keluarga inti kita, tapi juga keluarga-keluarga lain, kolega kita, anak buah kita yang ada di kantor. Tadi saya tertarik, Bu, jangan mengambil hak anak belajar dari Anda. Sebab saat anak melihat Anda nggak all out, Anda memberi contoh yang tidak baik. Betul sekali. Anda mencuri hak belajar dia dari Anda. Betul. Dan tidak semua wanita mendapat kesempatan itu. Betul. Mumpung sudah dapat kesempatan, dapat izin, seorang wanita harus all out bekerja. Karena bukan soal penghasilan, ternyata dan bukan juga soal posisi atau pengakuan, jabatan. Betul. Tapi lebih kepada betul-betul kontribusi kita itu secara genuine ya. Iya, betul. Kita ingin memberikan kontribusi kita yang terbaik, itu yang justru menurut saya akan memberikan kepuasan buat diri kita sendiri, tapi juga kembali lagi kepuasan dari keluarga kita. Iya, betul. Dan itulah yang melekat pada ibu saat ini melihat mama ya. Ibu termemori terus itu bagaimana mama berangkat di pagi hari, meninggalkan masak siang, pulang memasak untuk sore, PR kerjakan, mama masih pergi, terus di memori. Itu pembelajaran yang betul-betul meresap kepada saya, dan saya karena merasakan betul kekuatan dari contoh tersebut, saya juga mau melakukan hal yang serupa untuk anak saya dan keluarga-keluarga lain. Betul. Tapi at the end sebetulnya saya mendapatkan award lah. Award dari anak saya. Bentuknya apa? Bentuknya 2018 saya pensiun dari Bank Mandiri 4 tahun yang lalu ya. Iya, Bu. Apa yang dikatakan oleh anak saya bangga Bunda tidak korupsi. What kind of statement it is? Saya bangga Bunda tidak korupsi. Oh my goodness. Saya nggak tahu dia belajar apa itu. Belum pernah loh saya dapat statement seperti Dia belajar dari mana bisa bilang begitu kepada orang tuanya. Saat ibu pensiun, anak-anak mengatakan itu. Mungkin karena media sekarang ini luar biasa. Ada yang ditahan, ada yang segala macam lah situasinya. Mungkin mereka selama saya menjabat itu cemas, ya kan? Tapi begitu selesai pensiun, kemudian mereka bilang seperti itu, tidak ada taranya itu kebahagiaan yang saya peroleh. Saya bilang makanya itu award. Dan sekaligus kekuatan baru. Betul. Itu sebabnya saat saya mendapatkan amanah untuk memimpin LPEI ini, saya juga minta izin lagi kepada suami dan anak-anak. Dan mereka izinkan. Ya, itu jadi semangat lagi. Berapa tahun Ibu berkarir di Bank Mandiri? 31 tahun. Dan anak-anak selama itu pasti dalam hal ini mereka juga lihat berita, lihat segalanya. Pasti ada perasaan mereka, tapi nggak kuasa mereka katakan ke ibunya karena masih bekerja berjuang ya. Tapi satu hal, saya sedikit cerita. Anak saya itu satu ketika ada tugas untuk berikan pidato. Waktu itu mereka masih kelas 1 SMP. Suami saya ditanya oleh gurunya, "Bapak yang bantuin anak-anak bikin pidato ya?" Enggak. Tanya juga, "Ibu?"
enggak, kenapa emang? Kok bagus? Narasinya. Ternyata begitu saya lihat, oh ada introduction, Ada inti. ada bagan, ada closing. badannya, ada closing. Wow. Belajar dari mana ini? Rupanya karena saya suka mengajak dia ke kantor dan melihat ibunya itu memberikan sambutan. Oke. Jadi itulah yang saya katakan ini pembelajarannya Iya. buat anak-anak yang kita kadang-kadang tidak merasa itu sebagai pembelajaran, tapi sebetulnya itu pembelajaran yang luar biasa. Dan saya juga menyempatkan diri kalau sudah pulang ke rumah ataupun di weekend, saya cerita good things about what happened in the office. Hari ini, oke. Jadi mereka tuh melihat ibunya, oh oke, ibu saya tuh ke kantor do something big, something positive. Valuable. Jadi mereka juga turut merasa terlibat. Oke. Yang menarik, saya kira mereka nggak akan ambil perhatian ya Iya. cerita-cerita ini. Iya. Ternyata satu ketika saya bilang, Mas, inget nggak Bunda punya temen yang ini? Ingatlah, maksud kamu ingetnya gimana? Itu kan yang suaminya dokter. Jadi ternyata tuh lengkap informasi itu diserap oleh anak-anak. Terekam semua ya. Bukan cuma kontennya, tapi surroundingnya juga ikut. Jadi saya bilang, oh ada tante ini, suaminya tuh dokter, anaknya lucu-lucu. Jadi itu the power of sharing juga ya. Jadi kita jangan pelit-pelit juga. Cerita tentang hal yang di kantor, tentu bukan yang rahasia. Iya betul. Dan seperti Ibu bilang, Ibu lakukan bekerja ini kan kontinu dari bulan ke tahun, ganti tahun. Tentu itu pembelajaran buat anak kan kontinu juga belajarnya. Ya. Jadi saya teringat ini sekarang Bu, banyak ibu-ibu sekarang mengatakan gini ke anaknya ketika dia mau ke kantor. Anak, mama ke kantor dulu ya, mau cari uang beli susu. Nanti kan beli mainan adik juga kok mama keluar. Jadi seolah-olah dia membahasakan kerja ini for money. Ya, mama ke kantor ya, nanti kan beli susumu, nanti kan beli mainan, nanti kan kita liburan. Ternyata dari penuturan Ibu barusan, bukan itu konteks kerja wanita. Betul. Wanita itu memberikan pelajaran bukan mencari uang, bukan untuk beli mainan, tapi etos kerja yang terekam. Bahkan keluar satu statement, saya bangga ibu nggak korupsi. Oh, indah sekali tuh Bu. Ya, alhamdulillah. Membayar semua lelah ibu. Sangat. Duh, belum pernah loh saya dapat satu cerita mengenai anak yang keluarkan statement di momen yang tepat ketika sang bunda mengakhiri masa kerja. Hebat Ibu. Alhamdulillah. Aduh Ibu. Dan ketika Ibu dapat amanah lagi, Ibu minta izin lagi ke mereka ya. Aduh, Yes. so nice Ibu. Harus, supaya kita semua sama-sama punya komitmen ya. Mereka ambil perannya, saya ambil peran saya, sehingga semua ini terbuka di depan dan kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk membuat kita tetap sebagai family yang utuh. Wah, jadi betullah kalimat yang mengatakan harta yang paling berharga adalah keluarga. Betul. Dan keluarga di tangan siapa? Di tangan ayah, di tangan ibu. Tapi tentu saja peran ibu luar biasa, terutama di masa sekarang wanita juga sudah bekerja. Ya. Tetapi tidak meninggalkan tugas sebagai seorang ibu. Perjalanan hidup adalah kumpulan dari berbagai peristiwa. Bisa sukacita, bisa juga air mata. Mari kita tanya Ibu Riani, part dalam kehidupan yang mana yang paling tidak mudah dilalui? Ibu Riani boleh share tembok terbesar dalam berkarir yang Ibu lalui dan bagaimana Ibu melaluinya? Pertama, buat saya bisa dikatakan tidak mengenal tembok. Oke. Karena apapun pekerjaannya, kembali lagi kontribusi kita. Oke. Ya, satu ketika saya pernah mungkin dalam kategori diturunkan jabatan. Semua orang tahu kalau kerja di bank, di bagian kredit itu yang pencapaian yang tinggi. Oke, Bu. Saya mengalami dari tempat kredit saya ditempatkan ke training center. Oke, Bu. Dan saya sampaikan kepada
suami saya, no, I have time for you. Saya akan pulang jam 5 sore bisa, jadi ya mungkin ini waktunya lah kita menikmati. Karena pada saat merger Bank Mandiri dulu, pada saat itu saya pulang jam 6:30 pagi, mandi langsung kembali ke kantor. Oke, Bu. Bukan berat, justru menyenangkan. Karena itu something yang very new gitu ya. Nah, waktu saya katakan demikian, ternyata umurnya hanya 2 hari. Di Learning Center saya pulangnya jam 12 malam lagi. Bukan jam 5 seperti yang saya janjikan kepada suami saya. Kenapa? Karena kembali lagi di segala tempat kalau kita serius ada banyak yang kita bisa lakukan. Betul sekali. Ada banyak yang kita bisa kontribusikan. Nah, satu ketika suami saya tuh ditegur, diingatkan oleh omnya yang kebetulan mantan direktur bank juga. Beliau bilang katanya, Bondan, kamu lebih sabar ya sama Ani. Kenapa Om? Kan dia lagi kondisinya lagi diturunin dari bagian kredit sekarang ke training center. Suami saya jawabnya gimana? Apanya yang sedang sensitif? Orang tiap hari juga pulangnya tetap malam. Jadi suami saya bilang, enggak Om, Ani baik-baik aja, dia tetap melihat ini satu kesempatan untuk berkontribusi kok. Jadi suami saya juga nggak ngerasa kecil hati lihat istrinya, dan pulangnya saya malam juga nggak apa-apa, karena kita memang bisa ada waktu-waktu yang kita bisa atur untuk supaya kita bisa berinteraksi, berkomunikasi bersama-sama gitu. Bersyukurlah saya punya suami yang demikian support, perhatian ya. Betul. Jadi ketika anggapan orang bilang bahwa, aduh diturunkan, ternyata ibu siapkan diri, apa yang saya bisa benahi di sini? Betul. Itu sebabnya saya bilang saya nggak punya tembok, karena saya tidak merasa itu sebagai satu penghalang ataupun kegagalan karena saya atau kemunduran. Ya, atau kemunduran itu saya tidak melihat begitu. Tapi saya justru yang membuat kadang-kadang saya suka merasa terenyuh karena saya begitu menghormati, mengapresiasi dukungan dari suami saya adalah pada saat someone menanyakan, Pak Riani kemana ya? Atau apa kabar Pak Riani? Mereka mengira nama Riani itu dari Bapak. Bukan mengira, itu adalah bentuk looking down my husband. Ini yang menurut saya mungkin jadi PR ya, buat masyarakat kita, apalagi yang namanya perempuan ini sebetulnya kontribusinya luar biasa. Kita bukan jadi bayang-bayang dari seseorang. Dalam konteks ini kita sama-sama, kita berdampingan, kita saling membutuhkan kok. Nggak mungkin kita berdiri sendiri. Jadi mungkin itu menurut saya justru tembok yang buat saya itu membuat saya terenyuh. Ya, tapi dengan berjalannya waktu, saya yakin one day presiden perempuan, suaminya menjadi first man in the country, itu biasa. Gitu ya. Jadi, menteri wanita. Yes, betul. Orang-orang yang hebat di bidangnya akan bisa juga menjadi satu tempat untuk pengakuan bagi wanita. Mungkin karena saya pernah sekolah di Amerika ya. Iya, Ibu. Di mana saya melihat mereka itu setara. Betul. Jadi yang namanya ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga tuh tergantung situasi aja. Mereka sepakati, mereka laksanakan, konsisten. Nah ini barangkali yang kemudian juga membuat Mas Bondan juga siap dengan kehidupan yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Ya saya harapkan yang lain juga bisa ikut perkembangan zaman. Wah, saya sangat tertrigger tadi. Ternyata poin Ibu adalah ketika suami sukses, tentu saja orang dengan bangga bilang istrinya menyebut nama suaminya. Tapi saat si istrinya bukan justru mengapresiasi sang suaminya, tapi memberi hal yang justru tidak baik
seperti mendowngrade posisi suami. Padahal itu tidak harusnya begitu, setara di masing-masing bidangnya kan. Ya. Oh, pelajaran buat kita, Bu. Dan kalau kita lihat di negara-negara Inggris, ratu-ratu dari dulu banyak sudah wanita kan. Betul, betul. Tetap ada penghargaan buat suaminya, Ya. ada tempat buat suaminya. Ya. Karena itu bentuk kerajaan, mungkin orang lebih common. Tapi bentuk profesional juga harus kita terjemahkan sebaik itu. Betul. Wow, saya benar-benar terenyuh bahwa sang istri ketika sukses, jangan pernah sebut di mana suaminya dengan menyebut nama istrinya. Panggil dengan benar nama suaminya. Ya. Bu, thank you banget loh, Bu. Saya bangga loh. Saya senang ada penjelasan semudah ini. Jangan pernah meremehkan pasangan dari seorang istri. Karena sang istri pun menjaga kehormatan suaminya. Betul. Mengapa Anda tidak? Yes. Keren banget, Bu. Thank you banget, Bu. Oh, saya lagi belajar banyak dari Ibu. Bu, sekarang ini banyak anak muda yang mulai merintis karirnya. Ya. Tentu juga di lembaga negara, di swasta, bahkan di wirausaha. Apa pesan Ibu untuk para remaja putri yang saat-saat ini sedang memulai merintis karirnya, Ibu? Ya. Silakan, Ibu. Saya titip kepada generasi muda bahwa bangsa yang besar ini akan segera menjadi bangsa yang sangat kita banggakan kalau kita semua turut berkontribusi. Apakah kita perempuan ataukah kita laki-laki. Jadi apapun peran kita, apapun fungsi kita, pesan saya cuma satu. Bersungguh-sungguhlah. Berikan yang terbaik. Tanpa kita memberikan yang terbaik dengan hati kita, artinya kita justru melihat diri kita itu lebih rendah. Ya, mari kita pastikan kita jadi salah satu unsur penting dalam membangun keluarga dan negeri ini. Pesan saya itu, Pak Jaja. Keren banget, Bu. Bersungguh-sungguhlah. Sebab kalau kau tidak bersungguh-sungguh, kau sedang menilai dirimu. Betul. Tidak baik. Bukan orang lain yang menilai. Betul. So all out, extraordinary. Ya, kita harus memberi yang terbaik. Kontribusi kita di setiap tempat kita untuk negeri. Betul. Ibu Riani, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bang Jaja. Saya benar-benar senang karena episode khusus ini banyak menceritakan perjalanan Ibu secara karir, secara keluarga, dan juga bagaimana pesan Ibu buat generasi muda. Saya ingat itu, bersungguh-sungguhlah. Bersungguh-sungguh. Segenap hati, segenap pikiran, segenap tenaga. Orang yang kerja setengah-setengah, hasilnya juga setengah. Betul sekali. Kau yang menilai dirimu, bukan orang lain. Ibu Riani, terima kasih banyak. Saya belajar banyak. Sukses untuk Ibu terus memimpin LPI. Makasih. Dan kita juga menanti banyak orang yang berkarir di sini untuk juga menyebar ke banyak tempat. Semoga bermanfaat ya, Bang Jaja. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih. Sukses, Ibu. Bye. Thank you. Demikian perbincangan saya dengan Ibu tercinta Ibu Riani yang hari ini telah memberikan ke kita perspektif mengenai peranan wanita di seputar industri dan juga di pembangunan negeri. Teman-teman, jangan lupa subscribe dan juga berikan komen untuk perbaikan materi-materi ke depan. Dan jangan lupa share kepada banyak orang supaya juga membawa manfaat. Remaja Tampu Bolon, sampai jumpa di titik balik.